Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, di awal-awal bulan daripada bulan Muharram, kita alhamdulillah dikumpulkan di masjid ini, yang pastinya ini merupakan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Karena tidaklah seseorang dikumpulkan dalam satu majelis ilmu, dikumpulkan dalam majelis zikir, kecuali Allah berkehendak akan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa seseorang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kebaikan, yang pastinya kata Nabi yufaqihu fiddin, orang ini akan diberi pengertian untuk memahami ilmu agama. Alhamdulillah. Hancaan seterusnya daripada kitab Risalatul Mu'awanah mungkin masih meneruskan daripada hancaan yang telah lalu, itu bagaimana kita mengerjakan kesempurnaan daripada sholat kita, bagaimana agar supaya sholat kita betul-betul khusyuk dan betul-betul ada penerimaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam minggu lalu telah diterangkan sedikit daripada tempat-tempat yang membuat kita khusyuk di dalam sholat. Di sini seterusnya Al-Imam Haddad mengatakan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mar'i min sholatihi illa ma huwa aqall minha. Beliau Rasul mengatakan tidaklah untuk orang mendapatkan pahala daripada sholatnya dikecualikan apa-apa yang menjadi pemikiran ataupun khusyuk minha di dalam sholatnya. Sekali lagi Nabi mengatakan tidaklah ada untuk seseorang daripada pahala sholatnya kecuali apa-apa yang mana menjadikan pemikiran minha di dalam sholatnya, ataupun kecuali apa-apa yang sholatnya khusyuk. Dia selain daripada itu, kata Nabi, laisa lil mar'i, tidak ada sedikit pun pahala buat seseorang yang sholat kecuali seseorang yang dimana di dalam sholatnya betul-betul memikirkan. Ini kalau lihat hadis seperti ini, Pak, kita mungkin di awal sholat sampai akhir sholat yang betul-betul kita khusyuk dalam sholatnya itu sangat sedikit sekali mungkin waktunya, karena telah diterangkan daripada yang dulu-dulu ketika kita membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, mungkin pikiran kita ke pasar, mungkin pikiran kita ke kantor, mungkin pikiran kita ke rumah. Itu sholat seperti itu, kata Nabi, laisa lil mar'i min sholatihi,
Tidak ada sedikit pun pahala buat orang yang sholatnya seperti itu. Dikecualikan illa ma aqala minha, kecuali di dalam sholatnya betul-betul ada kehusuan. Nah, terus bagaimana kalau sholat-sholat kita seperti yang tadi diterangkan? Tatkala kita takbir Allahu Akbar, tiba-tiba ingatan kita kemana, sampai lupa sekali, sampai tahunya kita Assalamualaikum. Nah, ini naudzubillah, summa naudzubillah. Makanya banyak, Pak, ada orang yang rajin sholat tapi dolimnya juga rajin. Orang yang rajin sholat tapi korupsinya juga rajin. Padahal dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan jahat dan perbuatan ingkar. Lalu kenapa orang sholat sampai berbuat jahat, orang sholat sampai berbuat dolim, orang sholat sampai berbuat khianat, orang sholat sampai berbuat korupsi? Berarti bertentangan dengan firman Allah yang tadi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan jahat dan ingkar. Nah, kenapa sholatnya sampai tidak bisa mencegah perbuatan jahat dan ingkar? Kata Al-Imam Ghazali, itu dikarenakan sholatul gofil, sholatnya lupa, sholatnya gofil. Ketika kita sholat ingatnya kemana saja. Makanya kata Al-Imam Ghazali, sholatul gofil la tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya orang yang lupa itu tidak akan bisa mencegah perbuatan jahat dan ingkar. Nah, ini mungkin umumnya orang-orang sekarang, naudzubillah summa naudzubillah, tidak tahu bahwa sebenarnya di dalam sholat ini ada satu asror, ada satu benteng yang sampai seseorang tidak bisa mengerjakan perbuatan jahat dan ingkar. Tapi sekarang banyak. Ini naudzubillah summa naudzubillah. Nah, di sini dikatakan, kata tadi Rasul menyatakan laisa lil mar'i min sholati. Tidak ada buat seseorang pahala yang sholatnya gopil. Dikecualikan sholatnya yang betul-betul khusyuk, sholatnya yang betul-betul di sana ada pemikiran di dalam sholatnya. Nah, ini naudzubillah, naudzubillah. Makanya di dalam satu ayat Allah menyatakan juga bagaimana agar supaya kita betul-betul sholatnya bisa mencegah perbuatan jahat dan ingkar. Kata Allah sendiri, aqimis sholah lidzikri. Kerjakanlah sholat karena mengingatku, untuk mengingatku. Di sholat ini betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai maaf kita sudah sholat bagus, alhamdulillah, tapi terkadang Pak, yang namanya setan, yang namanya iblis terus mengikuti. Orang sholat ikut juga, masuk ke pikirannya, masuk ke hatinya, agar supaya sholatnya lupa kemana saja. Pikirannya kemana. Makanya di dalam sunat Rasulullah SAW itu disunatkan apabila kita sebelum bertakbiratul ihram mengatakan Allahu Akbar, kita disunahkan membaca ta'awudz, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, atau membaca a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa sama'alim, atau a'udzu bikalimatillah min hamajatis syaitan. Atau Rasul menyatakan juga untuk membenteng daripada setan ketika kita sholat, sunat membaca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia mengatakan Rabbi a'udzu bika min hamajatis syaitin wa a'udzu bika rabbi ayadurun. Itu penjagaan kita agar supaya setan tidak masuk ketika kita sholat. Ini setan rakus sekali masuk kepada seseorang apabila seseorang sholat, masuk ke pikirannya, masuk ke hatinya, agar supaya pikiran dan hatinya kemana dan kemana. Padahal kita sholat itu betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan wa'bud rabbaka ka'annaka taruhu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, yakinkan fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi ketika
kita sholat betul-betul Allah melihat kita. Nah ini yang diharapkan, ini yang namanya sholat khusyuk. Ini ditakutkan kata Nabi Rasulullah SAW sekali lagi, apabila sholatnya kita lupa, itu sama sekali laisal mar'i min sholatihi illa ma'aqala minha. Tidak ada pahala buat seseorang daripada sholatnya, yaitu apabila sholatnya lupa, dikecualikan sholatnya yang betul-betul tahu akan keberadaan dirinya sholat, atau memikirkan bahwa dirinya lagi sholat. Nah ini Masya Allah. Sampai dikatakan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar, lam yazdad minha illa budan." Barang siapa yang salatnya tidak bisa mencegah perbuatan jahat dan ingkar, barang siapa yang salatnya tidak bisa mencegah perbuatan jahat dan ingkar, itu kata Nabi bahwa orang ini bu'dan, lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ila bu'dan, kecuali lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini naudzubillah subhanallah. Makanya sangat-sangat diperlukan sekali kita mengetahui bagaimana yang disebut cara-cara sholat khusyuk seperti mana yang telah diterangkan. Dan kalau kita tidak bisa sama sekali sholat khusyuk dari awal sampai akhir, ataupun yang 5 perkara yang kemarin diterangkan, ini yang sangat perlu, sholat kita perlu berjamaah. Jangan sampai tidak berjamaah. Karena apabila seseorang berjamaah, itu yang pertama dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu imam. Kalau imamnya sudah khusyuk, itu semuanya dianggap khusyuk. Ini Masya Allah. Kepentingan kita berjamaah. Apabila imamnya tidak khusyuk, itu yang dilihat oleh Allah yang kedua, sebelah kanan imam. Ya, sebelah kanan imam yang. Kalau imamnya tidak khusyuk, itu sebelah kanan imam yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalkan yang sebelah kanan terus, yang sebelah kanan semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kanan, sebelah kirinya. Atau sok pertama. Kalau misalkan imamnya tidak khusyuk, sok pertama juga semuanya tidak khusyuk, melihat sok kedua. Ketika orang-orang yang sok kedua semuanya juga tidak ada yang khusyuk, Pak. Taruhlah semua tidak khusyuk, dengan berkahnya berjamaah semua diangkat. Nah ini pentingnya berjamaah. Makanya dikatakan kata Nabi, al-jama'atur rahmatun, berjamaah itu rahmat. Ini yang ditakutkan kita sholat di rumah, ya, sudah tidak khusyuk sendiri lagi. Dicontohkan begini Pak, pentingnya sholat berjamaah dibawa semuanya walaupun tidak khusyuk. Apabila kita membeli pisang ke pasar, membelinya 1 runtuy, itu dibawa semuanya enggak? Dibawa semuanya. Taruhlah dengan bonggol-bonggolnya juga dibawa. Yang kecil-kecilnya juga, kalau kata orang Sunda, yang bontet-bontetnya juga dibawa. Semua ke bawah, kebeli. Tapi kalau beli pisangnya 1, pasti memilih yang gimana? Memilih yang gede, yang bagus, ya. Pasti kalau beli pisangnya satu-satu, belinya yang gede, yang bagus. Ya. Nah ini sangat dianjurkan sekali kita sholat berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah, walaupun kata tadi semuanya tidak khusyuk, itu akan diangkat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi kalau kita sholat sendiri, hati-hati, itu akan terhitung dan dihitung-hitung kalau kita sholat sendiri bagaimana khusyuknya. Ya, bagaimana khusyuknya diambil, menjadikan pahala. Tapi kalau sama sekali tidak khusyuk, naudzubillah semua, naudzubillah. Ini kepentingan kita. Jadi di sini sekali lagi berusaha kita tatkala sholat kita selalu mengingat, paling tidak agar supaya sholat kita khusyuk, tahu akan arti makna yang kita baca. Itu insya Allah mendekatkan kepada khusyuk. Kalau tidak bisa sama sekali dari awal sampai akhir kemarin, ya telah diterangkan, paling tidak 4 tempat. 1 dalam takbiratul dan takbiratul ihram. Betul takbiratul ihram itu. Ini juga dibuka kemarin, jangan ditutup. Dibuka sedikit. Ini dengan dibuka ini pahalanya 5. Jadi 10. Terus ini apa? Ibu jari ini sampai sini, Pak. Allah, ini sini.
ya, ibu jari. Dua-duanya. Ini Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi makna daripada kita mengangkat dua tangan ini, kita menghormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada dasarnya mengangkat dua tangan ini sunnah, yang wajibnya Allahu Akbar, mengatakan Allahu Akbar. Cuman hati-hati juga, Allahu Akbar jangan sampai putus bacaan Allah dan Akbarnya. Misalkan Allah Akbar, itu kalau dilihat daripada hukum takbiratul ihram itu la tasih, tidak sah. Makanya ada cara-cara juga. Jadi pembacaan Allahu Akbar itu jangan sampai putus antara Allah dan Akbar. Dan jangan ditambah sebelum Allahnya misalkan dengan wawu, wallah, atau dari tengah-tengah Allah dan Akbar jangan ditambah wawu. Jadi harus betul-betul Allahu Akbar. Jangan sampai Allahu Akbar. Jangan sampai begitu. Atau misalkan akbarnya dimadkan, dipanjangkan Allahu Akbar. Hati-hati itu. Ya. Jadi di sini betul-betul ada tata cara kaifiyah. Di dalam fikih ada yang namanya syarat sahnya sholat, ada juga yang namanya rukun sholat. Itu perlu diperhatikan. Di antaranya syarat sahnya sholat, jelas. Pertama, kita suci atau hadas kita terangkat, mempunyai wudhu. Kalau kita tidak mempunyai wudhu, kalau kita punya hadas besar berarti harus mandi junub. Terus yang kedua, pakaian, baju, tempat itu harus bersih daripada najis. Yang ketiga diantaranya menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat ini dari awal sholat sampai akhir assalamualaikum itu harus betul-betul dada kita menghadap kiblat. Saya suka lihat Pak, maaf, ada orang yang sebelum selesai sholat itu assalamualaikum, ininya sudah berubah dadanya Pak. Itu hati-hati, kita perlu tahu yang namanya sholat ini aqwalun wa af'alun mubtatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisaro itu mahsusoh. Jadi yang disebut sholat, ucapan dan ucapan, pekerjaan dan pekerjaan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan mengucapkan salam. Di mana mengucapkan salamnya sampai mana? Beresnya sholat assalamualaikum, mim terakhir daripada assalamualaikum itu beres sholat. Itu kalau kita misalkan menghadap ke kanan itu hukumnya sunnah. Cuman hati-hati ketika kita mau beres nih, maaf, assalamualaikum, dada kita sudah lepas keluar dari kiblat, itu naudzubillah kalau sampai sholatnya tidak sah. Terus bagaimana harusnya? Kalau mengatakan assalamualaikum itu harus di depan assalamualaikum. Jadi dada tetap menghadap kiblat. Saya suka lihat, maaf, assalamualaikum. Jadi sebelum beres ke mim assalamualaikum, dadanya sudah berubah. Ini yang wajib menghadap ke kiblat ketika kita sholat berdiri ataupun sholat duduk, itu dada yang wajib menghadap kiblat. Ketika kita berdiri sholatnya yang wajib ini dada. Kalau muka ini sunnah Pak. Dan juga ketika kita duduk, kalau sholat duduk yang wajib menghadap kiblat yaitu dada. Kalau kita sholatnya tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, sholatnya kita apa? Tidur, ya. Tidur seperti tidurnya mayit ketika disimpan di dalam kubur. Itu yang wajibnya dua, dada dengan muka, dada dengan wajah, yang wajib menghadap kiblat. Tapi ketika tidak bisa tidur seperti tidurnya mayit di dalam kubur, itu bisa, ya, sholatnya, tapi itu harus betul-betul tahu sholatnya. Misalkan ditidurkan, yang mana yang wajib menghadap kiblatnya? Wajah dan dua nempel kaki kita. Sebagian itu mengatakan sunnah, tapi wajah wajib. Makanya kalau orang sakit sudah tidak bisa duduk, berdiri tidak bisa juga kalau kita seperti tidur mayit itu miring, berarti tidurnya harus seperti itu, sholatnya seperti itu, cuman dipakai bantal gitu. Jadi wajahnya agar supaya ke kiblat. Jadi yang paling wajib itu ketika kita berdiri, ketika kita duduk, yang wajib menghadap kiblat dada. Ketika kita tidurnya miring, yang wajib menghadap ke kiblat yaitu muka dan dada, wajah dan dada.
ketika kita tidurnya menelentang begini, itu yang wajib wajah dan dua telapak kaki ini, ya, tidurkan, terus pakai bantal gitu. Nah, itu perlu kita tahu. Nah, banyak sekali lagi saya lihat ada yang sholat itu assalamualaikumnya mimnya di sini, assalamualaikum. Itu sebelum sholat beres sudah batal. Karena apa? Dadanya sudah tidak menghadap kiblat sebelum beres sholat. Padahal wajib menghadap kiblat ini dari awal sampai akhir, dari pertama takbir sampai assalamualaikum. Kalau warahmatullah itu hukumnya sunnah. Dan juga kalau kita misalnya menghadap ke kanan itu hukumnya sunnah. Yang wajibnya mana? Ini dada menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi jangan sampai assalamualaikum. Nah, ini hati-hati. Ya. Jadi assalamualaikum mimnya harus di depan, tetap dada menghadap. Bisa begini, assalamualaikum bisa, tapi dada jangan rubah. Assalamualaikum bisa, dada jangan rubah dari kiblat. Tapi biasanya ke bawah. Ya. Kalau ini wajah menghadap assalamualaikum, nah ini takutkan sebelum beres ke mimnya assalamualaikum, dada sudah berubah daripada kiblat. Itu di dalam kitab fikih atau dalam ilmu fikih itu batal sholatnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini sangat-sangat perlu diperhatikan dalam sholat kita, agar supaya kata tadi betul-betul sholat kita tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah perbuatan jahat dan perbuatan ingkar. Dan perlu diketahui, sholat ini merupakan seolah induk daripada semuanya ibadah. Apabila sholatnya tidak benar, itu semua amal-amal akan dianggap tidak benar. Apabila sholatnya tidak benar, sampai dikatakan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama seorang abdi kelak di akhir kiamat, yang pertama dihisab itu tentang urusan sholat. Idza sholahat sholatuhu, apabila benar apabila benar sholatnya, berarti akan benar amal-amalnya. Amal-amal yang lainnya akan dianggap benar. Tapi naudzubillah wa idza fasadat, apabila sholatnya rusak, itu fasada seiru amalihi. Itu amal-amal semuanya akan dianggap rusak apabila sholatnya tidak benar. Ini naudzubillah semua. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ini sangat-sangat penting sekali kita betul-betul memperhatikan sholat. Jadi kalau sholatnya sudah benar, itu amal-amalnya akan ngikutin. Kalau dalam hitungan seolah-olah sholat ini berangka 1, yang lain 0. Kita banyak amal-amal yang lain 0, 0, 0, 0. Tapi kalau satunya tidak ada, ya tetap 0 walaupun 1000 0. Tapi kalau ada satunya betul-betul, makanya perhatikan sekali urusan sholatnya. Urusan sholatnya perhatikan sekali. Ya, insya Allah amal-amal yang lain akan mengikuti sholat. Nah di sini Al-Imam Haddad, masya Allah, ya, beliau menerangkan bagaimana kita cara-cara sholat yang benar, ya, cara-cara sholat yang benar. Dan juga di sini Imam Haddad mengatakan daripada kaul seorang ulama, qala Al Hasan Bisri rahimahullahu taala, kullu sholatin la yahduru bihal qalbu fahiya ilal uqubah asra. Ini sampai dikatakan setiap sholat yang mana sholatnya tidak dihadiri dengan hati. Jadi ketika sholat hatinya tidak hadir, hatinya kemana saja? Ini kata Al-Imam Hasan Bisri bahwa ilal uqubah asra. Orang sholat seperti ini itu mendapatkan siksaan akan lebih cepat mendapatkan siksaan apabila sholatnya hatinya tidak dihadirkan. Nah ini naudzubillah semua. Coba Pak, kalau kita secara akliyah, kita ngobrol dengan seseorang, kita ngobrol, tapi muka kita kemana? Orang yang diajak ngobrol kita bagaimana rasanya? Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu urusan hati, ya. Terus apabila kita berhadap-hadapan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sholat tapi hati kita kemana saja? Ini bagaimana seperti kita ngobrol sama seseorang, orang melihatnya kemana saja? Bagaimana kita yang ngajak ngobrolnya bagaimana? Ya, seperti itu dimisilkan. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah melihat hati. Innallaha
la yang duru ila suwarikum wa amwalikum walakin yang duru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kita seperti apa, Allah tidak melihat jabatan kita seperti apa, Allah tidak melihat kekayaan kita seperti bagaimana, tapi Allah melihat akan kebersihan hatinya. Ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, itu betul-betul kita sangat dianjurkan memperhatikan betul-betul di dalam sholat. Dan sekali lagi, ini sholat merupakan induknya ibadah. Coba bagaimana istimewanya sholat, Pak. Semua amal, semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril, diperintahkan malaikat Jibril. Tapi sholat itu dihususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul dipanggil. Ya. Malah bukan dipanggil saja, dijemput sama dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Malah dijemput dengan yang namanya buraq, kendaraan super cepat. Buraq ini diambil dari kata barkun, cepat, kilat. Buraq ini tidak langsung diperintahkan melalui malaikat Jibril, tidak sholat ini. Jadi langsung, tidak ada perantara. Nabi Rasulullah SAW dipanggil, dijemput sampai oleh dua malaikat, dijemput dengan memakai kendaraan buraq. Setelah Nabi bertemu sama Allah Subhanahu wa taala, baru di sana diperintahkan sholat. Ibadah-ibadah yang lain itu diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, ada perantara. Tapi kalau sholat tidak perantara, berarti sholat ini benar-benar luar biasa. Sholat ini sangat luar biasa, karena perintahnya langsung dari Allah kepada Rasulullah tanpa melalui malaikat Jibril, tanpa perantara. Makanya di sini dijadikan sholat ini merupakan induk daripada induk ibadah. Apabila sholatnya benar, betul-betul sholatnya, itu semua amal-amal akan menginduk kepada sholat. Jadi sekali lagi, kita sangat-sangat penting memperhatikan bagaimana sholat yang benar, bagaimana sholat yang khusyuk, walaupun susah. Ya. Saya lihat Pak, Imam Haddad sendiri, mungkin kalau Bapak bisa berziarah ke Hadramaut, ke Yaman, itu di sana masih ada bekas yang namanya tembok dengan takbiratul ihramnya Imam Haddad itu sampai belah. Bagaimana khusyuknya beliau mengatakan Allahu Akbar. Itu tembok belah, sampai sekarang belum dibenarkan temboknya. Itu dengan takbirnya Imam Haddad, mu'alif pengarang daripada kitab ini. Itu sampai tembok itu bisa belah dengan takbir. Ya kita kadang-kadang takbir. Ya Allah, setelah takbir pikiran kemana? Setelah takbir pikiran kemana? Ya. Jadi kata tadi, ini ada dua faidah. Pertama, apabila, dan jelas pastinya kita tidak bisa sholat seperti sholatnya para ulama-ulamanya Allah, seperti sholatnya para wali-walinya Allah. Dari awal sampai akhir itu betul-betul mengingat. Pasti kita akan masuk pikiran-pikiran. Itu dengan setan masuk pikiran-pikiran itu Pak. Karena setan sangat rakus sekali menggoda manusia yang sholat itu agar supaya hatinya kemana Pak? Kemana. Biar kacau gitu. Biar kacau. Nah paling tidak, faidah seperti tadi dikatakan, kita tidak bisa sholatnya seperti beliau-beliau ini, ya sholatnya berjamaah, dibawa semuanya. Jadi mudah-mudahan kita selalu memperhatikan sholat daripada sholat berjamaah. Sholat berjamaah nikmat Pak. Di sholat berjamaah. Kata tadi, walaupun kita tidak khusyuk, walaupun semuanya tidak khusyuk, tetap akan diangkat. Ini masya Allah kepentingan sholat berjamaah. Dan juga namanya sholat di rumah, pernah nggak Pak? Sholat di rumah kita betul-betul menghitung arah kiblat. Sholat di rumah, pernah nggak? Sengaja kita di rumah menghitung arah kiblat. Arah kiblat itu seperti apa sih sebenarnya? Arah kiblat ini kalau kita ngaji atau membuka daripada ilmu falak, ilmu astronomi, ini kiblat ini jadi daripada garis khatulistiwa timur dan barat itu mengkol sedikit, kalau dipakai derajat itu 21 derajat daripada garis khatulistiwa antara timur dan barat. Nah, contohnya misalkan ini timur kemana timur? Timur ya, barat. Dari timur ke barat itu tidak lurus Pak. Tidak lurus antara timur dan barat, tidak.
Jadi dari timur dan barat itu ada sedikit derajat, yaitu 21 derajat. Itu antara Bandung ataupun Banten ataupun juga Cianjur itu derajatnya beda, Pak. Itu perlu kita tahu. Pernah nggak kita sholat di rumah sampai menghitung derajat arah kiblat? Kan tidak. Tapi kalau masjid saya yakin, biasanya seseorang kalau membangun masjid itu betul-betul arah kiblatnya diarahkan. Tapi kalau di rumah kan kadang-kadang ya. Itu di Banten beda. Di Banten hitungan ulama arah kiblat itu 26 derajat daripada garis khatulistiwa. Kalau di Bandung itu 20,5 derajat. Ada juga yang mengatakan 22 derajat. Itu menurut hitungan astronomi. Dan kalau kita ingin tahu betul nih arahnya ke kiblat, ke Ka'bah, itu dari setahun ada 2 kali ya. Jadi di setahun itu ada 2 kali, yaitu akhir bulan Juni, awal bulan Juli, matahari itu memancar ke Ka'bah. Jadi setahun itu cuma 2 kali ya. Di rumah kita jarang sekali ya sengaja menghitung arah kiblat. Jadi penting sekali kita sholat berjamaah ya, sholat berjamaah. Karena kalau kita terlalu ke sana, Pak, bisa ke Damsyik, bisa ke Damaskus ya. Kalau terlalu ke sini kita bisa ke Afrika nanti menghadapnya, bukan ke Ka'bah. Sedangkan kita menghadap Ka'bah ini atau menghadap kiblat ini hukumnya wajib kita sholat menghadap ke kiblat ini. Ini disebut kiblat ini bukan barat tapi Ka'bah. Kalau seseorang misalkan sholat tidak menghadap Ka'bah, bagaimana? Itu syarat sahnya sholat tidak ada. Nah ini perlu sangat perlu sekali ya. Tapi saya yakin dihitung, Pak, di situ pas arah kiblatnya pas. Jadi saya yakinlah kalau orang-orang yang mau membangun masjid itu betul-betul diperhatikan arah kiblatnya. Karena ini sebagian daripada syarat sahnya sholat ya. Jadi kalau tidak menghadap kiblat, kemana kita? Innaudzubillah, semauzubillah. Jadi ini yang sangat diperhatikan. Apabila kita menginginkan sholat yang sempurna, itu perhatikan syarat sahnya sholat, perhatikan juga rukun-rukun sholat. Kok ada syarat dan rukun? Oh jelas. Hukum ini, Pak, hukum syar'i ini ada hukum syar'i taklif, ada hukum syar'i wad'i. Jadi dari Allah itu ada yang hukum secara taklif atau wad'i, seperti mana wajib, sunnah, haram, makruh ya, atau wenang atau mubah. Ada juga yang namanya batal, sahih atau sah atau dikatakan fasid ya. Itu hukum-hukum Allah juga. Jadi ada yang namanya hukum syar'i taklif, ada hukum syar'i wad'i kalau kita belajar fikih ya. Itu harus betul-betul itu ya. Nah, di antaranya seperti ada syarat sahnya sholat, ada juga rukun-rukun sholat ya. Sunnah sholat, sunatnya juga ada sunat ab'ad ya, ada juga sunat hayat. Nah maaf nih Pak, maaf nih, di dalam rukun sholat ini terbagi 3, Pak. Ada rukun sholat yang namanya kauliyah, ada rukun sholat yang namanya fa'liyah, ada rukun sholat yang namanya kolbiyah. Dalam sholat yang mana kolbiyah, yaitu hati, yaitu niat. Niat memang tempat niat sholat ini dalam hati, tapi watalafudhuhu sunat, mengucapkannya sunat itu. Tapi tempat aslinya di dalam hati. Ini rukun kolbiyah. Ada juga yang kauliyah, yang tidak harus diucapkan. Ini rukun kauliyah, seperti mana takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu harus dibaca Allahu Akbarnya, jangan sampai di dalam hati, harus keluar suaranya. Ataupun seperti membaca Al-Fatihah. Nah, maaf nih Pak, maaf kita ya, kita sholat nih. Ini kalau ditutup, Pak, ditutup sekali nih. Ini kira-kira baca Al-Fatihah kita kedengaran dengan sendiri nggak? Jangan sampai baca Al-Fatihah di dalam hati.
Karena Al-Fatihah ini rukun qauliyah, rukun yang harus dibaca. Seperti takbiratul ihram, jangan sampai Allahu Akbarnya dalam hati. Ya. Ini mungkin insya Allah pada Isya diterusin ya, pada Isya diterusin karena udah masuk waktu Isya. Jadi insya Allah nih akan tambah lebih sempurna nih. Kita tahu nanti mana rukun qauliyah, rukun fa'liyah, ataupun rukun qalbiyah. Ini perlu diperhatikan sekali. Tapi kalau pakai masker, tapi kedengaran nih bacaan kita itu kedengaran dengan sendiri, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau kira-kiranya sampai tidak dibaca dalam hati, itu hati-hati, karena termasuk itu rukun qauliyah, rukun yang harus dibaca. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tasyahud tuh, at-tahiyyatul, itu harus dibaca, baik atau imam ataupun makmum harus dibaca. Insya Allah nanti diterusin. Ya. Untuk sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.